Warisan tradisi dan juga histori dari diri seseorang seringkali selaras dengan rasa kurang percaya diri. Karena mungkin membawa nama besar di belakangnya. Namun, setiap orang sebenarnya punya ruang yang kemudian bisa untuk menonjolkan potensinya dalam diri masing-masing. Saya Aryo Astunggoro, and welcome back to A Chat With. Di edisi A Chat With kali ini kita merasa sangat istimewa sekali karena kehadiran seseorang yang kemudian akan memberikan inspirasi buat kita mengenai bagaimana caranya untuk menjadi seorang perempuan dari anggota keluarga Kerajaan Mangkunegaran, dan nggak cuma itu aja, tapi juga merupakan cicit dari tokoh nasional Indonesia Muhammad Yamin. Tapi yang menarik adalah karena perjuangan diteruskan dengan caranya sendiri, yaitu untuk menjadi seorang content creator. So, please welcome, ada Rania Yamin. Halo. Hai. How are you? Halo, baik, sangat baik, luar biasa. Dari pertama kali ketemu kamu sampai sekarang, vibes-nya masih sama loh. Kamu tuh sangat membawa kayak keceriaan ya. Banyak yang bilang gitu sih. Kayaknya karena keluargaku semuanya tiap hari dibantai dengan lawak gitu. Oh, pokoknya harus kocak gitu ya? Iya, sesusah apapun harus ketawa. Oh, diketawain aja? Diketawain aja, bener. Wait a minute, tapi oke. Kita mau berangkat dari pernyataan aku di awal tadi, bahwa sebenarnya tidak mudah kemudian untuk menjadi seorang dirimu, harusnya, karena dirimu tuh mengemban dua nama besar di belakang nama kamu. Iya. Secara darah keturunan. Betul. Pasti tidak mudah. Lumayan tidak mudah, tapi banyak mudahnya juga. Oh really? Oke, boleh kita elaborasi sedikit? Boleh. Jadi biasanya kalau orang tanya Kak, kayak apa sih bebannya bawa nama Yamin dan Mangkunegaran? Jujur malah bebannya itu paling cuma 10% dari hidup aku. Okay. Menurut aku dengan bawa kedua nama besar itu malah menyokong aku untuk memasuki kehidupan yang jauh lebih baik. Karena aku bakal dapat kesempatan yang jauh lebih indah atau sama dengan pintu emas yang lebih banyak. Jadi sebenarnya gejolak batinnya itu sama diri aku sendiri, gitu. Bukan ekspektasi dari orang lain, tapi ekspektasi dari diri sendiri untuk aku sendiri, gitu. Nah, itu tuh bisa bikin kamu jadi kurang percaya diri nggak sih? Atau justru kamu kayak, well, because this is a privilege, then I just gonna enjoy it? Jadi, karena mungkin kalau yang udah follow aku di Instagram, banyak yang tahu aku tuh dulunya 105 kilo. Nah, dari situ, aku tuh udah pernah merasa terburuk dan sejelek-jeleknya aku ngerasa diri aku tuh nggak pantas dipandang dunia gitu. Jadi karena menurut aku dengan nurunin 35 kilo tuh udah membuat aku untuk kayaknya gue udah lumayan pantas deh dilihat orang sebagai perempuan yang berhasil menjadi perempuan sesungguhnya gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu ya. Sebenarnya dulu aja harusnya aku udah percaya diri, tapi dengan aku turun segitu, aku rasa aku udah ngebuktiin ke diri sendiri bahwa ternyata gue bisa kok menaklukkan semua itu. Jadi kayak gara-gara udah pernah merasa buruk banget, udah pernah melalui mimpi buruk aku, sekarang yang buruk gak seburuk itu. Paham gak? Kebayang sih. Iya. Berarti sebenarnya secara proses ketika kamu ada perubahan dari sisi fisik misalnya, itu tuh kamu belajar juga untuk menerima diri kamu dan juga menunjukkan rasa percaya diri kamu gak sih? Karena pas 100 kilo aja, aku sebenarnya udah cukup menerima diri aku. Aku udah happy-happy aja. Aku nggak membenci diri aku sendiri. Jadi akhirnya pas sekarang makin lebih baik, ya aku makin lebih menerima lagi. Jadi sebenarnya dari kecil, aku itu cukup mudah menerima diri sendiri karena keluargaku tuh sangat loving gitu sih. Jadi mau sejauh apapun aku dari ekspektasi mereka, kasih sayang itu nomor 1 di keluargaku. Gemes banget. Karena itu kali ya, jadi pede terus. Wait. Aku jadi penasaran untuk seorang Rania Yamin. Kamu punya nggak sih another trick yang kamu lakukan untuk memberikan self-care untuk dirimu sendiri? Apakah kemudian yang tadi disebutkan gitu ya, untuk melakukan perubahan secara besar-besaran pada diri kamu itu merupakan bentuk self-care? Atau is there anything that you do? Jadi sebenarnya selain fisik ada yang jauh lebih penting. Menurut aku mental itu benar nomor 1 dibanding fisik. Karena kalau misalnya mental aku nggak baik-baik aja, aku olahraga tuh nggak bisa sama sekali. Dan akhirnya aku memutuskan 2023 itu mulai rutin ke psikolog. Gitu. No way, bentar. Yang kita tahu, soalnya kamu tuh kan the bubbly personality banget. Iya. Bahkan seorang Rania Yamin itu pergi ke psikolog.
Rutin, aku 2 minggu sekali bahkan, dan juga sempet ke psikiater. Jadi awalnya tuh yang lucu, itu cuma gara-gara aku tuh insomnia gak bisa tidur. Oh my God. Gitu. Akhirnya aku ke psikiater, tapi ternyata dia bilang, ini tuh bukan butuh obat. Ini tuh kayak harus yang diberesin dari dalam. Gitu. Jadi yang selama ini aku gak ngerasa stres, gak merasa terbebani, tapi ternyata beranjak aku dewasa, ya nemulah kecil-kecil yang baru sadar ternyata tuh kok di kehidupan orang lain harusnya nggak kayak gitu. Harusnya beban lo sebagai anak 20 tahun tuh belum seberat itu. Yeah. Jadi akhirnya yaudah aku rutin ke psikolog. Bukan karena aku merasa gila atau apa, enggak ya. Tapi emang butuh ketenangan aja karena kan pekerjaan aku juga banyak gitu. I thought self-care kamu tuh justru kayak baca buku dan lain sebagainya. Ternyata enggak ya? Karena kan kalau baca buku tuh udah bagian dari aku TK tuh udah hampir tiap hari jejelin kayak buku baca. God. Jadi akhirnya itu udah bukan bagian dari self care sih, mungkin itu lebih ke rutinitas. Bagian dari diri kamu sehari-harinya memang udah baca buku. Iya, kalau enggak gimana aku bisa nyari inspirasi untuk caption Instagram. That's also nice. Benar deh. Kan dirimu sekarang terkenal sebagai seorang content creator. Proses-proses yang tadi kamu ceritain itu ngebantu kamu nggak sih untuk menjadi seorang content creator yang sekarang itu nggak cuma menginspirasi, tapi kita banyak belajar dari kamu loh. Aku pribadi jadi tahu nih ya kehidupan di belakang keluarga kerajaan itu seperti apa, ruangannya kayak gimana. I learn a lot from that. Jadi sebenarnya aku selama ini kalau buat konten di Istana Mangkunegaran, aku itu nggak izin ke siapa-siapa, bahkan ke eyang aku, ke pemimpin di Mangkunegarannya yaitu om aku sendiri, aku juga nggak izin. Nah, kenapa gitu? Karena aku merasa aku udah cukup percaya diri dengan visi dan misi aku pengen membangun rumah aku tuh terlihat seperti apa. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin karena aku banyak baca buku, jendela dunianya makin lebar, wawasannya makin luas. Akhirnya ketika aku ngonten, aku tuh udah tahu apa yang harus aku filter, apa yang enggak. Dan mana informasi yang kayaknya tuh nggak ada di Google deh. Kayak gue harus ceritain langsung dari mulut gue. Gitu sih. Ini dia, menarik deh. Aku jadi penasaran sama ilmu public speaking kamu. Karena storytelling kamu itu di setiap konten kamu tuh bagus banget. How you started. Karena biasanya orang yang baca buku aja belum tentu bisa storytelling dengan baik ketika memang depan kamera. Kayaknya kalau bagian storytelling, karena aku dari kelas 3 SD, aku tuh udah biasa buat cerpen dan puisi. Jadi akhirnya kan dibacain kadang, entah ke orang tuaku, ke temen, ke mbak aku gitu. Jadi kayaknya aku udah biasa mendongeng. Dan dulu mamaku tuh ngebiasain tiap aku pulang sekolah, kita ada sesi berdua ngobrol apa yang terjadi di sekolah. Dan aku kadang sampai berdiri gitu depan dia kayak, hari ini gurunya gini, makanan aku catering ini. Aku kayaknya suka deh sama cowok ini mah gitu-gitu. Sampai sedetail itu. Jadi akhirnya aku gampang ngasih orang dongeng dengan visualisasi yang jelas gitu. Oh my God, ini sisi lain dari seorang Rania banget. Aku baru belajar sekarang. Kamu se-warm itu berarti sama keluarga ya? Iya, kayaknya malah terlalu deket deh. Jadi mama aku kadang bahkan nganggapnya udah, ini sahabat aku, bukan anak aku. Tapi itu yang kita butuhin gak sih? Maksudnya di zaman sekarang gitu ya, kedekatan antara orang tua dengan anak biasanya justru bakal lebih enak kalau misalnya nganggap sebagai seorang teman. Jadi nggak ada gap antara ibu dan anak gak sih? Iya, karena kan kadang orang merasa masa lalu sama modernitas sekarang tuh masih selalu clash gitu kan. Tapi sebenarnya tuh masih bisa dijembatanin kalau kita tuh jadi anak yang berusaha pasang telinga banget. Gitu. Sebentar, konten kamu juga cukup menarik karena cukup beragam. Dari fashion iya, beauty juga iya, dan kamu juga bisa storytelling tentang kehidupan lain di kerajaan ibaratnya. Sebenarnya kalau misalnya ada orang yang bertanya ke kamu tuh sebenarnya fokusnya lebih ke mana sih? Apakah kamu punya fokus tersendiri dan kamu pengen ngarahin hidup kamu ke satu titik tertentu atau kayak ya gue cuma ngalir aja sih sampai dengan saat ini? Kayak satu kata, ngalir tuh paling tepat deh. Iya kan? Karena orang tuh banyak yang mikir, kayaknya aku cuma di fashion aja deh. Tapi nggak sama sekali, sebenarnya TikTok kebanyakan sejarah. Iya, benar. Iya, jadi sebenarnya aku emang lebih senang aku bisa nyinggung segala sisi dunia gitu sih. Karena yang penting perasaanku tersampaikan, pesan aku tersampaikan, itu udah cukup. Gak usah ada yang menjurus gitu loh. Satu lagi menarik adalah penampilan kamu ketika buat konten. Aku tuh jadi belajar banyak tentang kebaya karena kamu bisa membawakan seolah-olah tuh ya kayak anak muda berkebaya tapi tetap enak dilihat dan bahwa kebaya tuh bisa dipakai untuk segala occasion ibaratnya. Apakah kemudian itu juga yang memotivasi kamu untuk memperkenalkan budaya dalam pakaian? Nah, lucunya itu orang tuh biasa selalu bilang, Ren, lo tuh kalau misalnya pakai kebaya emang itu jati diri lo sesungguhnya ya, lo langsung menemukan jati diri pas pakai kebaya. Tapi nggak juga, karena kan aku pakai kebaya udah dari usia 3 tahun. Hah? Gimana?
Jadi mamaku tuh custom kebaya gitu untuk bayi. Astaga, gemes banget. Oke. Dan kain juga. Jadi sebenarnya itu lagi dan lagi kayak buku. Itu udah bagian dari aku. Jadi nggak bisa dibilang itu hobi baru atau bagian diri aku yang baru. Itu udah bener-bener menyatu sih. Ya emang aku dari kecil udah kayak gitu. Aku menikmati. Sekarang ketika depan kamera ya aku cuma pakai apa yang gue pakai sehari-hari aja kan. Jadi kadang aku mikir kayak ternyata beda ya di mata orang gitu. Padahal di diri aku sendiri sama-sama aja lagi sama dulu-dulu. Dan kamu juga nyaman menggunakannya? Nyaman, tapi aku emang selalu menghindari brokat biasanya, bahan brokat. Yang penting aku bisa nyaman sehari-hari gitu. Oke. Ini juga aku penasaran deh. Seperti apa perkenalan kamu dengan dunia content creator? Dan susah nggak sih buat kamu akhirnya bisa muncul depan kamera? Kan kalau tadi disampaikan depan keluarga sih ngomongnya udah santai banget, udah biasa. Tapi kalau depan kamera kan it's a huge different thing. Nah, aku itu dulunya benci banget depan kamera sampai aku dikit banget punya foto dari aku SD sampai SMA lah. Jadi setiap ada kamera mau acara keluarga aku tuh ngumpet. Aku gak mau foto. Tapi akhirnya karena udah mulai percaya diri, aku inget banget tahun 2020 itu lagi pandemi, lagi ada Hari Kartini, aku inget banget. Aku itu foto pakai kebaya karena pasti aku udah merasa kayak, kayaknya aku udah pede sama badan aku untuk pakai kebaya yang ngepas di badan deh. Terus semenjak itu aku video sambil make up-an. Tiba-tiba semua orang suka, kayak cantik banget. Dan itu pertama kali aku mendapat pujian yang banyak. Kayaknya dari aku pakai kebaya itu sih, itu jadi membuka pikiran banget bahwa ternyata aku bisa ngonten, terus gaya aku tuh khasnya tuh ya kebaya ini karena belum ada pada saat 2020 gitu, awalnya dari situ. Tapi kayaknya sih buat aku pribadi, aku kenal seorang Rania gara-gara kamu berpenampilan cukup menarik gitu ya, dan terlihat tidak risih, alias kayak kelihatan emang kamu nyaman dengan apa yang kamu gunakan. Dan itu yang bikin jadi berbeda dari konten-konten lainnya. Karena sebenarnya untuk menjadikan kebaya dan kain itu ciri khas aku juga harus memaksakan diri untuk menemukan nyamannya aku tuh di mana. Kayak misalnya kain, cara pakainya tuh juga ada triknya sebenarnya biar nyaman. Bahan baju kebayanya juga harus yang nyaman biar kita tuh nggak yang ini mah cuma buat kondangan doang gitu. Udah gitu aja. Wah, gila sih. Kalau buat aku pribadi soalnya berkenalan dengan seorang Rania itu menyenangkan. Kita pernah ketemu di beberapa kali event dan pada saat itu Rania diberikan kesempatan untuk memberikan kesan-kesannya gitu ya tentang berpendapat tentang sesuatu. Nah, yang menarik adalah karena biasanya seorang content creator itu tampak cantik di depan kamera, tapi begitu off cam-nya kadang-kadang belum tentu terlihat semenarik itu. Tapi Rania itu berbeda banget karena dia menyampaikan ide-idenya dia, pendapatnya dia tentang sesuatu tuh cukup berbeda dan mewakili anak muda sebenarnya. Iya, kayaknya itu gara-gara aku anak terakhir, perempuan satu-satunya, kakakku laki-laki semua. Jadi akhirnya yang paling harus bersuara dan beropini di rumah tuh ya aku. Karena yang denger jadi gini, perintah itu cuma didengar kalau dari aku doang. Oke. Gitu. Akhirnya aku jadi merasa, gue bisa lah, depan laki-laki nggak usah takut. Kayaknya tuh emang kehidupan di rumah tuh ngebentuk banget cara berpikir aku di luar. Makanya aku berani banget ngomong gitu. Tapi secara stigma, harusnya biasanya anak perempuan terakhir di rumah justru nggak punya suara apa-apa karena ya dia perempuan dan terakhir pula. Karena kalau di Mangkunegaran, itu malah perempuan-perempuannya itu dibentuk biar mereka tuh bisa terus beropini dan memilih keputusannya masing-masing. Jadi misalnya pas itu pernah ada yang aku yang pengen dijodohin, ya enggak, dia memilih untuk pilih sendiri. Dan bisa, ya semuanya harus berani melawan perintah laki-laki sih. Kadang bukannya berarti aku bilang itu harus dilakukan ya, tapi untuk keluarga Jawa, menurut aku eyang-eyang aku di Mangkunegaran tuh berani-berani banget. Mereka tuh beneran mereka tuh yang ibaratnya kayak yang nyetir seluruh aturan Mangkunegaran gitu Pak. Menarik. Nah, berangkat dari cerita tadi dari seorang Rania yang bilang kalau ibaratnya leluhurnya juga seorang perempuan tapi berani bicara gitu ya. Siapa sih yang kamu paling adoring that much dan yang bikin kamu menginspirasi sampai lahir Rania seperti sekarang? Sebenarnya ada 3 orang yang aku itu yang pertama eyang buyut aku itu namanya Gusti Putri Sunituti. Kenapa aku menggemari banget? Karena pada saat tahun 1940-an, 1950-an ketika orang tuh belum berani pakai kebaya yang warnanya terlalu nabrak-nabrak. Misalnya kainnya tiba-tiba pink, terus kebayanya kuning, selendangnya hijau. Itu dia kayak pelopornya yang akhirnya udahlah ini acara sakral gue pakein aja nih kebaya-kebaya aneh-aneh ini warna-warni. Itu aku juga
panutan aku dalam berpakaian tuh Eyang Buyut aku. Terus yang kedua itu ada namanya Gusti Nurul, itu sepupunya Eyang Buyut aku. Itu juga paling banyak dibahas di TikTok, di Instagram. Biasanya banyak yang menceritakan Gusti Nurul karena dia menolak banyak cinta orang, entah itu Soekarno, Sultan Syahrir. Jadi dia malah memilih pilihannya sendiri ketika sebenarnya dia banyak banget pilihan yang bisa membawa dia ke masa depan yang lebih indah. Tapi dia merasa kayak, gue gak mau diduain gitu. Oh, aku pernah baca surat-suratnya juga bagus-bagus banget. Iya kan, ada iya. surat-suratnya. Nah, itu juga mungkin membuat aku sangat amat berprinsip dalam love life aku. Terus habis itu yang ketiga itu Eyang aku sendiri, namanya Satuti Yamin. Karena suaminya udah meninggal dari papa aku masih kecil, jadi dia itu yang ngurusin 2 anaknya sendiri dan yang benar-benar ngurusin adik-adiknya semua. Dan di situ aku jadi belajar bahwa perempuan tuh ternyata bisa banget ngeganti peran laki-laki segitu besar. Jadi emang bisa dilihat yang kuat di keluarga aku tuh perempuannya banget. Gitu. Dan itu yang menjadikan kamu seperti sekarang. Sangat. Kau bisa dibilang ini gak sih? Karena berjuangnya dengan cara yang berbeda. Karena kayaknya dari keluarga kamu tuh gak ada yang kayak kamu ya. Tiba-tiba jadi seorang content creator. Iya gak ada. Iya kan? Kayaknya kamu berjuang dengan cara kamu sendiri. Iya, karena pas itu aku tuh emang suka foto. Aku kemana-mana bawa kamera. Terus aku suka edit-edit video dari aku SD. Kayak entah di iMovie atau di mana. Tapi kan dulu aku masih benci kamera kan. Ketika aku udah percaya diri, akhirnya ya udah kenapa nggak kita gabungin semua aja. Ada wujud aku edit sendiri, aku buat storyline sendiri, aku pilih lagu sendiri. Terus ketika itu juga aku baru sadar ternyata banyak orang yang belum paham Istana Mangkunegaran itu apa. Dan karena di sejarah Kerajaan Mataram Indonesia belum ada yang pernah membuka pintu kamarnya untuk melihat kayak isinya apa sih, aku beraniin diri gitu. Nih sedikit dong, pernah ditegur gak sih? Karena membuka pintu selebar itu kepada masyarakat luar sana? Enggak. Really? Iya, keluarga aku sangat amat ya udah terserah lo, tau lah apa yang baik buat keluarga gitu. Jadi percaya banget. Karena kamu tahu filternya seperti apa, sejauh mana kamu bisa membuka pintu dan seperti apa harusnya kamu tutup gitu ya. Iya, karena aku selalu observasi. Jadi karena aku anak perempuan paling kecil, jadi aku tuh yang paling observe kayak ini ada yang terjadi di keluargaku. Ini anggota ini berperan sebagai apa ya? Ini apa ya? Nah, berarti gue perannya apa ya di sini? Gitu loh. Jadi karena aku pikir, kayaknya belum ada nih yang berperan memajukan Mangkunegaran di media sosial, ya udah aku ambil sendiri perannya. Gitu. Dan di zaman sekarang memang benar ya, kita harus ngedobrak banget stigma yang ada gitu, bahwa ya nggak harus kok kalau kita tuh punya satu titik tertentu yang kita tutupin, nggak apa-apa kalau misalnya dibuka, karena toh tujuannya baik untuk supaya orang di luar sana juga mau belajar, bisa tahu lebih banyak juga tentang hal yang satu itu. Nah, kita mau nanya untuk seorang Rania, untuk pertanyaan penutupnya, memasuki usia yang dewasa muda, seperti apa hal-hal yang kemudian dirimu pelajarin nih untuk membangun rasa percaya diri yang mungkin bisa dibagiin juga sama Hello World Indonesia? Pesannya kali ya dari pelajaran aku selama ini. Jadi aku tadi juga pas aku di interview, aku baru bilang segala mimpi buruk aku itu hampir semuanya udah terjadi, udah terwujud. Mungkin aku nggak selalu bagi di media sosial, tapi sebenarnya banyak banget yang udah terwujud, dan mungkin gara-gara itu aku jadi mudah banget menghadapi masalah-masalah. Jadi pesan aku adalah di usia aku sekarang, apalagi perempuan, ini kan sebenarnya lagi rentan-rentannya hatinya ya kadang. Sakit hati untuk pertama kali, patah hati untuk pertama kali. Nah itu tuh nggak boleh dijadiin karakter atau kepribadian. Karena kan banyak lah di TikTok tau Kak yang baru sekali patah hati terus langsung bener dijadiin itu pribadinya dia selama 5 tahun. Iya banget lagi. Iya, nah kayak gitu-gitu sebenarnya tuh harus terus dibenahin. Makanya kenapa aku ke psikolog, karena dikit-dikit aku ada sesuatu, kalau misalnya udah nggak enak banget, ya kita harus cari cara gimana caranya bisa benahin di sini dulu. Karena kalau misalnya di sini aja nggak beres, itu kita nyentuh apapun tuh juga semuanya api gitu loh. Jadi pesan aku adalah jangan takut minta bantuan kalau misalnya jalannya udah buntu. Karena nggak selalu kita bisa nolongin diri kita sendiri, walaupun kita udah merasa jadi tiang kehidupan diri sendiri gitu. Jadi ya, pertama jangan takut berbeda, jangan takut mencari khas dalam diri sendiri, dan yang ketiga jangan takut cari bantuan. Menarik. Dan mungkin kalau melihat profilnya kamu, juga kita harus belajar untuk nggak bitter sama orang, karena kita nggak tahu apa yang dilalui sama orang itu. Aku ngelihat kamu yang selalu ceria, dari pertama kali ketemu sampai sekarang, aku baru tahu kalau kamu bahkan pergi ke psikolog.
Iya. Jadi itu juga harus di note ya. Emang sekarang tuh paling penting harus jago memanusiakan manusia, harus membuat orang lain juga berperasa banyak kayak intinya ini kan sekarang kita lagi di dunia yang terlalu banyak perkembangan sana sini kan. Tapi jangan lupa ini perasaan tuh yang paling penting untuk dirawat. Gitu. Jadi empati itu nomor 1 bagi aku. Satu lagi yang aku pelajari juga dari seorang Rania Yamin. Bahwa cantik nggak cukup di luar, tapi juga cantik harus dari dalam. Terima kasih loh. Terima kasih banyak udah mau ngobrol sama kita di sini. Banyak. Thank you sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Rania bisa menginspirasi Her World Indonesia semuanya di luar sana. Dan kemudian kita juga bisa menjadi berdaya dengan diri kita sendiri. Dan kemudian justru menarik nih, bisa mencoba untuk menggali hal apa lagi yang bisa di-share di sosial media selama itu positif. Ya. Betul. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di A Chat With berikutnya. Thank you guys.